Welcome to Podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podium Podcast Psikologi Umum. Bertemu lagi dengan aku Rere. Di sini aku sendirian, gak ditemenin sama Kang Opal, tapi tentunya gak akan sendirian banget, karena di sini aku udah ditemenin sama salah satu staf dari Departemen Kerohanian di BEM Fakultas Psikologi Unisba, yaitu ada Nuranisa Zamila. Halo Teh Nisa. Halo, ketemu lagi dengan aku Nuranisa, yang biasa dipanggil Nisa atau Z, mangga bebas. Nah, kali ini kita sekarang akan membahas mengenai embrace your flaws and love your body gitu. Itu yang berjudul itu. Nah, ini tema besarnya adalah body image. Nah, mungkin teman-teman sebagian besar udah pernah dengar atau mungkin baca di media sosial gitu. Dan mungkin sebagian lagi ada yang belum pernah nih tahu apa sih body image itu. Nah, akan aku singgung sedikit. Body image itu adalah cara pandang kita mengenai persepsi bentuk dan berat tubuh kita. Jadi ini ngarahnya kayak evaluasi penampilan fisik kita gitu. Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, sekarang kita sudah bersama dengan Teh Adel. Halo Teh. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman Nisa dan Rere. Waalaikumsalam. Teh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat juga. Teman-teman gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Teh. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Teh gimana sekarang lagi kesibukannya apa aja? Oke, kalau ngobrol kesibukan sebenarnya pasti ya ada aja gitu ya, setiap harinya gitu ya. Nah, kalau kesibukan yang rutin biasanya aku ngajar di sekolah, kemudian juga aku bantu juga kelola sekolah itu dan ya urusan-urusan administrasi keseharian lah gitu. Jadi main sama anak-anak setiap hari dan kalau yang tidak rutinnya, yang tentatif ya biasanya aku juga nulis, kemudian juga ya ngobrol-ngobrol lah gitu sama teman-teman. Sharing-sharing juga gitu sih biasanya. Iya. Oke. Jadi Teteh ada kesibukan ngajar, terus juga yang tentatifnya itu kayak sharing-sharing sama teman-teman kayak gitu ya Teh ya. Nah, mengenai topik kita ini body image gitu, menurut Teteh versi Teteh sendiri gitu ya, body image itu apa sih Teh gitu menurut Teteh? Oke, sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol body image itu identik banget di perempuan ya. Karena biasanya perempuan itu tuh punya pandangan khusus gitu atau punya concern khusus gitu terkait dengan badannya, kemudian kepada utamanya tadi body image yang sudah Nisa sampaikan gitu. Nah, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga banyak yang memperhatikan ya, karena hari ini laki-laki juga sangat-sangat concern misalnya ya baik pengen jadi berotot dan sebagainya gitu ya, karena ada obsesi atau social media exposure dan lain-lain gitu. Tapi kenapa concern di perempuan? Karena memang budaya kita atau mungkin budaya secara umum itu ya perempuan itu harus proper ya kan, harus cantik misalnya atau harus rapi, harus tinggi dan lain-lain gitu. Banyak hal-hal yang sebetulnya sepertinya dibebankan ke perempuan terkait dengan penampilannya gitu. Nah, kalau misalnya secara teori, definisi gitu kan, sebetulnya body image itu kan berkaitan dengan persepsi gitu ya, persepsi subjektif kita terhadap tubuh kita gitu, yang mana saya cantik, kemudian saya putih gitu, saya berkulit sawo matang dan sebagainya. Tidak berhenti di sana aja nih, biasanya kan hanya fokusnya sama bentuk tubuh gitu ya, tapi ternyata juga kan kalau bentuk tubuh itu kan akan fokus pada weight and size atau misalnya kayak berat, kemudian tinggi, badan, pendek dan lain-lain gitu. Tapi hari ini itu ya kita juga dihadapkan dengan sebuah body image, misalnya ada bulu mata harus lentik misalnya, kemudian ya kan, terus juga harus tirus gitu ya. Itu adalah body image yang mungkin baru ya, dan mungkin orang dulu mah mungkin ada ya beberapa. Ada yang tahu nggak kalau misalnya ada suatu suku yang memang dia tuh misalnya lehernya tuh harus dipanjang dikasirin gitu ya, aku lupa namanya. Iya, nah itu juga kalau itu kan budaya gitu ya, tapi berkenaan dengan body image sendiri itu juga kan ada gitu ya konteks body image-nya, misalnya perempuan di suku itu tuh memang harus jenjang, maka kalau yang jenjang itu lebih terlihat lebih cantik dan sebagainya. Maka dari itu hari ini gitu ya, body image itu tadi persepsi subjektif terhadap diri kita, terhadap badan kita, dan nanti akan meliding ya biasanya kepada body satisfaction atau body dissatisfaction, kayak kepuasan terhadap tubuh atau ketidakpuasan terhadap tubuh. Gitu sih kalau singkatnya ya, apa yang aku persepsikan terhadap body image itu. Jadi bersifat subjektif banget gitu ya Teh kalau body image gitu.
dan itu menjadi concern antara perempuan dan laki-laki gitu ya Teh ya. Betul. Silakan Re, ada yang ingin ditambahkan? Jadi mungkin seperti yang pernah aku baca juga ya Teh, bahwa body image itu ada dua nih jenisnya, ada yang positif sama yang ada yang negatif. Mungkin bisa Teh Adel jelaskan gitu terkait dengan dua jenis dari body image ini tuh pengertiannya apa dan lebih jelasnya tuh seperti apa gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya ngobrolin body image, tadi aku juga lupa sedikit menyampaikan, tidak hanya subjektif sebetulnya, tapi ada yang memang objektif, terlihat bahwa apa namanya, ya itu tuh memang misalnya memang badannya kurang tinggi, kemudian badannya kurang gemuk, atau misalnya terlalu gemuk dan sebagainya, itu bisa terukur kan ya, terlihat dari size and weight gitu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang body image positif dan negatif, berarti ini baru masuk ke persepsi gitu kan, yang mana persepsi ini sebetulnya ya mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, mau putih, mau hitam, tergantung bagaimana kita menilai itu sebagai tadi positif dan negatif gitu. Nah, kalau body image positif gitu atau misalnya yang mungkin ramai sekarang dan tadi sudah di bahas sebelum, bahwa ada body positivity gitu kan. Bahwa ya udah gitu, udah aku mah cantik mau gimana juga gitu ya. Udah aku mah cantik mau pendek juga gitu ya, kayak self love gitu ya. Yang misalnya aku mencintai diriku dan sebagainya. Terus kemudian juga memberikan afirmasi gitu bahwa aku tuh adalah perempuan yang cantik gitu ya, walaupun misalnya hidungku pesek misalnya dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah sebuah bentuk pandangan positif terhadap diri. Pokoknya memandang diri atau memandang tubuh itu tuh positif aja gitu ya. Tidak ada afirmasi negatif sama sekali. Kemudian ada nih gitu ya body image negatif sebagai lawan dari si body image positif ini gitu. Yang mana seseorang itu mempersepsikan bahwa ya misalnya tubuhnya tidak baik, walaupun pada pandangan orang bisa jadi gitu ya, itu tuh cukup gitu, ideal kok gitu ya. Kemudian juga jadi ada disfungsi dalam berpikir gitu, maksudnya dalam arti kadang apa yang secara objek terlihat itu tuh ideal gitu ya, ideal tuh secara kesehatan misalnya, atau secara lingkungan juga ya nggak jelek-jelek amat gitu ya, masih punya pacar gitu bahkan, atau misalnya masih masih dalam arti semua juga jadi relatif gitu, semua tuh standarnya relatif sekali gitu. Tapi dia memandang dirinya negatif, dan pastinya kan banyak ya faktornya, pengaruhnya, karena itu sifatnya persepsi, dan persepsi itu bisa bias atau misalnya bisa masa ke diri sendiri aja kita tuh masih bisa bias gitu ya. Itu tadi karena banyak ada pengalaman dan lain-lain, mungkin nanti akan dibahas di kayak dibahas di faktor penyebab gitu ya. Nanti kenapa sih orang tuh bisa sampai punya body image negatif. Gitu sih kalau pengertian atau singkatnya gitu ya terkait dengan body positif dan body image positif dan body image negatif. Gitu Rere dan Nisa. Oke. Berarti emang jadi kalau misalkan udah masuk ke body image yang positif dan negatif itu udah masuknya persepsi gitu ya Teh ya. Kalau misalkan positivity mungkin dia mengafirmasi apa yang dimilikinya gitu ya. Kalau misalkan yang udah negatif tuh kayak lebih disfungsi berpikir gitu ya, ada bias di persepsinya gitu. Akhirnya mungkin sebenarnya dia tuh nggak apa-apa gitu, tapi cara berpikir dia gitu ya Teh yang memandang dirinya negatif gitu ya Teh ya. Dan kemunculan bias ini sebenarnya bukan yang bias karena dia luput dalam melihat gitu, tapi ada faktor-faktor nanti yang memang membuat dia tuh jadi bias melihat dirinya, atau bukan atau mungkin jadi itu tadi ada disfungsi berpikir yang mana mungkin juga barangkali gitu ya dia itu tidak bisa kontrol gitu, tapi ada pengalaman dan sebagainya yang mungkin nanti akan mengarah pada hal-hal yang mungkin gangguan psikologis dan lain-lain gitu sih. Begitu. Oke, jadi balik lagi nih Teh ke body image yang negatif gitu. Berarti sebenarnya body image yang negatif itu berbahaya nggak sih Teh buat diri kita gitu? Oke, nah sebenarnya kalau misalnya masalah bahaya dan tidak bahaya, pada akhirnya bisa jadi bahaya gitu ya. Kita akan lihat nih ya secara positif dan secara negatif ya. Walaupun itu memang body image negatif itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau misalnya positifnya, sebetulnya kita akan berbicara dulu dari positifnya gitu ya, karena ini konteksnya udah negatif gitu ya. Kalau didorong lagi negatif, nanti orang terafirmasi juga jadi gitu. Nah, jadi si body image negatif ini kan balik lagi tadi ya, persepsi terhadap diri bahwa aduh aku
tuh nggak cantik, aku tuh gendut dan lain-lain gitu ya. Positifnya adalah ketika misalnya dia menghayati gitu ya bahwa persepsi negatif terhadap dirinya itu adalah sesuatu yang perlu diubah atau perlu dirawat kemudian, dan dia menjadi termotivasi untuk ya maksudnya termotivasi untuk merubah itu gitu ya atau merawat itu, maka akan jadi positif kan. Misalnya tempo hari dia merasa aduh aku gendut gitu ya, tapi kemudian untuk membuat dia tahu gitu, dia menghayati bahwa oh kalau terlalu gendut juga atau terlalu berlebihan juga berat badannya akan tidak sehat, akan menimbulkan banyak penyakit dan sebagainya, maka dia termotivasi untuk berolahraga, maka body image negatif itu akan bisa berubah kan gitu menjadi behavior yang positif gitu, dan itu berarti akan alhamdulillah gitu ya. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mempersepsikan hal itu, dan kebanyakan gitu ya bahkan body image negatif ini berdampak buruk. Banyak banget maksudnya banyak banget nih gitu ya bahayanya gitu terkait dengan body image negatif ini. Masalahnya gitu ya, kalau misalnya udah berbicara tentang badan, kemudian sudah berbicara tentang persepsi tubuh gitu ya, mungkin teman-teman kenal kayak misalnya aduh insecure aku teh gitu ya. Iya, sensitif ya teh. Sensitif banget itu. Insecure banget. Kayak akhirnya jadi insecure itu jadi overuse gitu, atau penggunaannya itu jadi ya pokoknya mah intinya jelek sedikit aku insecure gitu, atau misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah kalau misalnya dampak negatifnya sebetulnya sangat banyak gitu ya. Tapi sebelum ngobrolin tentang dampak negatif nih gitu ya, kayak kita lebih akan tarik sedikit gitu ya, ngomongin tentang faktor sebenarnya yang mempengaruhi apa sih orang tuh bisa berpikir bisa punya body image negatif. Karena nanti biar kita bisa clear gitu ya, clear dulu nih kenapa orang bisa mikir seperti itu gitu ya. Nah ada sebenarnya 3 hal yang bikin orang tuh jadinya ya punya body image negatif ini gitu ya. Sebenarnya mungkin orang tuh mensyukuri, kemudian juga orang ya udahlah gitu ya, santai aja ada ini badan yang ya dari Allah dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata lingkungan gitu kan itu tuh banyak variabel-variabel yang kita nggak bisa kontrol, yang akhirnya gitu ya. Itu kan jadinya bikin kita tuh jadi punya image negatif terhadap diri kita gitu. Nah yang paling tidak bisa kita kontrol itu adalah pengalaman masa kecil gitu. Ya kan, kayak misalnya ya sejak kecil memang dia cabi gitu ya, kayak anak-anaknya misalnya kan mungkin ada ya yang glow up gitu ya hari ini, dulu tuh kayaknya kok gendut gitu ya, sekarang glow banget ya kan, ada tuh pasti. Atau misalnya yang from this to this gitu ya, atau apalah itu ya, rame gitu ya. Betul. Terus juga ada yang ya dia fotoin SD-nya gitu lagi hitam misalnya, dia kemudian glow up tuh karena bullying, cina ya pernah dibully karena hitam dan lain-lain gitu. Nah itu juga adalah salah satu pengalaman masa kecil yang berkontribusi gitu ya pada body image negatif ini gitu. Ya tadi balik gitu ya, apakah ketika dia punya pengalaman masa kecil yang kurang baik terkait dengan misalnya pernah dibully atau juga pernah dikucilkan bahkan sama orang tuanya sendiri gitu ya, kamu mah ada jelek tuh, lihat kakak-kakak kamu mah putih gitu ya, kamu hitam sendiri, itu tuh ada dan nyata gitu ya. Akhirnya ke save di alam bawah sadar ya kan. Setelah ke save di alam bawah sadar, ketika dewasa gitu ya, dia dihadapkan dengan lingkungan yang punya standar A, B, C, dan D gitu kan, akhirnya dia terdorong lah ke atas gitu ya, si pengalaman masa kecil itu gitu kan, untuk apa? Untuk punya motivasi untuk merubah. Tidak sampai di situ, kita kan harapannya ya udah sok gitu ya, termotivasi untuk berubah gitu, tapi yang jadi kacau adalah ketika dia menyalurkan dorongan itu tuh secara tidak sehat ya kan. Kayak misalnya contohnya jadinya diet ketat gitu, atau misalnya pokoknya mah kudu bodas tapi tangan sama muka tuh beda gitu ya, atau misalnya saking termotivasi ada ya gitu ya, nyata gitu. Betul. Terus atau misalnya sampai lalat aja tergelincir di dalam di mukanya gitu ya. Itu mulus gitu ya, licin. Zaman sekarang mulus pokoknya. Nah itu adalah juga salah satu bentuk dorongan atau misalnya dari alam bawah sadar yang dibawa dari masa kecil yang penyalurannya tidak sehat gitu. Nah
Tapi gitu ya, ketika misalnya jadi sehat, ya alhamdulillah akhirnya sekarang dia misalnya jadi pakar diet sehat, pakar makanan sehat gitu. Atau misalnya dia sekarang jadi merawat kulitnya, jadi konsultan skincare gitu ya, konsultan bahasanya. Atau jadi ya pokoknya dia jadi selebgram yang skincare tuh ini bahannya yang boleh dan nggak boleh, itu tuh semua juga kontribusi pengalaman masa kecil. Atau misalnya hal-hal yang terjadi sepanjang hidupnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah standar masyarakat yang kita tahu gitu ya. Sok Darere sama Nisa juga hari ini tahu gitu ya, nih cantik manuku maha, nuku maha. Betul. Yang pada hari ini mungkin beberapa tahun ke belakang, misalnya Miss Indonesia gitu ya. Miss Indonesia itu ya pokoknya yang hitam teh mau bimenangen gitu. Atau misalnya yang ya yang kulitnya tidak bukan Miss Indonesia, tapi ya beberapa beauty pageant gitu ya. Ajang-ajang seperti itu memang standarnya yang putih tinggi semampai gitu ya. Kemudian pokoknya bukan terpinggirkan ya, kurang dilirik gitu ya. Nah, tapi hari ini banyak ternyata ya Miss Indonesia atau Grand Indonesia gitu kan, yang memang berkulit hitam gitu. Kemudian hari ini skincare juga sudah menyediakan shade ya, yang untuk kulit hitam gitu. Itu juga sebuah perubahan yang positif gitu, karena memang banyak campaign dan sebagainya gitu. Tapi gitu ya, tetap tidak mengurangi atau menghilangkan standar masyarakat itu, karena memang itu sudah terpatenkan atau sudah seperti sudah paten gitu, bahwa yang cantik adalah yang tinggi, yang cantik yang adalah yang putih, dan yang cantik adalah yang mancung gitu. Tapi pastinya kan kita juga tetap berupaya gitu ya, karena stigma itu atau campaign itu juga kan terus melawan gitu. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah social media exposure. Kayak sosmed. Segera coba dicek sama Nisa sama Rere ya, di sekarang selebgram maksudnya gini, ya bukan menyalahkan mereka berbadan ideal dan kemudian kita jadi sirik ya gitu. Iya. Mereka teh update WhatsApp lagi, temenan kali ya, misalnya update update story gitu ya. Story ya. Update di feeds gitu ya. Kemudian ya ada termotivasi kita juga, bagus gini ya baju teh dipakai sama si ini, beli kan akhirnya pasti pakai, alasnya nah beda gitu. Iya benar. Ekspektasinya jauh gitu dari ekspektasi. Nah, maka dari itu social media exposure gitu kan, atau hal-hal yang paparan sosial media ke diri kita gitu, itu juga adalah salah satu faktor gitu yang menyebabkan kita punya body image negatif gitu. Tapi itu tadi, makanya kita harus bijak bersosial media. Kemudian juga kita harus intinya mah self love first gitu ya, atau self love kan terluas lagi gitu ya, bahkan bisa mungkin dibahas di podcast selanjutnya atau di mana lah itu self love. Tapi kan konteksnya self love, dan orang udah nggak udah nggak asing lah dengan self love gitu ya. Nah, makanya social media exposure ini tuh bahaya banget gitu, ketika misalnya kita tidak bisa mengontrol gitu, atau kita tidak punya pondasi yang kuat gitu ya terhadap pandangan terhadap diri kita gitu. Itu jadi faktornya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke bahayanya gitu, dan apa aja sebenarnya faktor penyebab dari body image negatif, mungkin dari Nisa sama Rere pengen menanggapi dulu nggak tentang faktor-faktor tadi. Yang faktor-faktor tadi, nah iya bener banget teh. Jadi sebenarnya pernah kayak kealaman gitu, kayak kok lihat dari feeds orang tuh badannya bagus gitu, aku bisa nggak ya kayak gitu, suka banget kayak gitu teh gitu. Tapi kalau dari aku sendiri misalkan, tapi kan gini aja aku udah bagus, kadang-kadang ngerasa kayak gitu, tapi nggak ada niatan untuk berubah, kayak misalkan ngerasa udah mulai sesek nih, tapi nggak ada niat untuk berolahraga gitu. Ini sebenarnya itu boleh nggak sih teh kayak gitu? Oke. Gimana jadi pokoknya kayak udah mulai misalkan kayak udah punya nih pandangan positif ke badan gitu ya, cuman ngerasa padahal itu tuh sebenarnya nggak baik, maksudnya ngerasanya kita tuh udah mulai berlebihan gitu, misalkan berat badannya, cuman nggak ada niatan untuk memperbaiki gitu, padahal itu kan sebaiknya kalau misalkan lama-lama tuh bakal nggak bagus gitu bagi badan kita kalau misalkan kita membiarkan diri kita tanpa menjaganya gitu teh. Nah, betul banget. Jadi nah itu dia yang sering terjadi gitu ya, ketika udah badan aku mah udah bagus, ngapain lagi gitu ya, padahal secara tidak sadar berat badannya bertambah gitu ya. Karena mungkin saking positifnya udah nggak nimbang, udah nggak usah, udah makan gitu ya biasa. Padahal udah mulai kan, apalagi kalau diasup
asupannya tuh seblak misalnya, Iya, atau seblak. asupannya teh bakso aci, Bakso. itu mah udah kacau ya. Kacau. Kacau kan gitu. Tapi ya itu tadi bener bener banget kata Nisa gitu, bahwa punya pandangan positif terhadap Hmm, diri aja teh nggak cukup gitu. iya. Tapi bagaimana setelah itu, atau aksi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk Hmm, merawat si tubuh kita teh ya gitu ya. hmm, Bahkan aku pun gitu ya pribadi hari ini gitu ya, ngobrol tentang body positivity gitu ya, atau body image negatif gitu iya. ya, kemudian menyarankan untuk olahraga, aku pun masih sulit sebenarnya untuk melakukan itu. Dan bahkan gitu ya, aku punya insecurities tersendiri gitu ya terhadap si body image ini, yang mungkin lewat podcast ini teh Allah teh nyuruh aku gitu ya, tah si Adel, kamu teh bilang gitu ya, Reminder kamu ya teh. teh. Reminder. Betul, reminder gitu, sangat-sangat reminder. Dan waktu Nisa juga ngajak teh tentang body image, aduh kela gitu ya, aku juga rada-rada ini, tapi hatur nuhun ya, ini juga jadi motivasi eksternal buat aku gitu ya, bahwa oh Del, Del, ayo Del, malu Del, nanti podcastnya di ini nanti, tapi kamu diem aja gitu ya, atau masih memberikan asupan yang negatif terhadap diri kamu. Nah iya, jadi ketika kita misalnya sudah punya pandangan positif terhadap diri pun, tetap kalau misalnya masalah merawat mah, dan merawat mah wajib ya gitu, merawat mah wajib, Iya. walaupun sulitnya luar biasa, karena kan itu melibatkan tenaga ya, ada olahraga tuh Tenaga. nggak Iya. ringan gitu kan, Iya, betul. pasti kesangan gitu ya, terus juga mager, emangnya kasur teh Iya. tidak punya daya gravitasi yang tinggi gitu Gravitasi ya, magnet. Magnet gitu kan, kayak nempel. ada apa ini gitu ya, kayak jadi teh asa aneh gitu. Tapi kan itu godaannya lah, maksudnya dalam arti ya, ketika misalnya gini, kita kan misalnya hidup juga pasti, ya ketika ini konteksnya sebenarnya akan jauh lagi sih gitu, tapi sebenarnya kan Allah juga menyarankan Iya. ya, bahwa kita teh emang, bukan menyarankan, bilang gitu ya, bahwa ya tubuh harus dirawat, kemudian juga kita tuh sudah diberikan tubuh yang sempurna gitu sama Allah ya, Hmm. seperti yang Hmm. dibilang di surat At-Tin ayat 4 gitu, bahwa ya sesungguhnya gitu, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Sebaiknya. Nah, dari sanalah gitu harusnya kita tuh juga termotivasi gitu, untuk apa? Untuk tetap menjaga itu ya, contoh ya dengan olahraga dan lain-lain. Gitu sih. Jadi walaupun sudah positif sekalipun, Iya. justru ya kan itu tuh jadi starting point gitu buat kita, Iya. bahwa next gitu kan ya harus lebih baik lagi. Lebih baik itu Iya. bukan berarti lebih kurus ya, Iya. atau jadi Iya. lebih putih gitu, Iya, betul. tapi justru kondisinya yang terawat Iya, gitu. terawat, menjaga lebih baik gitu ya teh. Iya benar teh. Oke teh, mungkin kita lanjut tadi bahwa body image itu mungkin bisa berbahaya, baik itu positif atau negatif, itu sebenarnya bisa memberikan dampak bahaya ke kita. Nah, bahaya dari ketidaksesuaian body image sama diri kita itu sebenarnya apa aja teh? Oke, sebenarnya kalau ngobrolin bahaya itu tuh pasti banyak banget gitu ya. Maksudnya bahaya ini bukannya sesuatu yang menakutkan gimana-gimana, atau jadi nakut-nakutin dan lain-lain gitu ya. Tapi itu nyata, itu terjadi, risetnya ada gitu, dan bahkan bukan terjadi akhir-akhir ini gitu ya, tapi sudah terjadi sejak lama gitu. Nah, body image ini kan sebenarnya kan balik lagi ya, pandangan, ada body dissatisfaction atau ketidakpuasan terhadap gambaran diri dan sebagainya, yang nanti bisa meliding gitu ya, atau bisa jadi dari body image ini bisa meliding pada beberapa hal gitu ya. Coba teman-teman mungkin tahu gitu ya, pasti anak psikologi mah nggak asing juga gitu ya dengan beberapa disorder Iya. yang mungkin ini teh pada awalnya itu dipengaruhi oleh si body image ini gitu. Nah, yang pertama bahayanya tuh adalah ada gangguan makan, yaitu yang pertama itu yang anoreksia nervosa sama bulimia. Ya. Nah, yang anoreksia nervosa ini kan sebenarnya kayak dia jadi membatasi asupannya gitu ya, walaupun memang pada kenyataannya dirinya tuh butuh gitu ya, tapi karena dia mempertahankan berat badannya gitu ya, misalnya dia tuh model ceritanya gitu ya, dan akan pemotretan di 1 minggu ke depan gitu, kemudian pas banget gitu ya, bajunya teh lagi yang ketat gitu ya, yang memang menampilkan bentuk tubuh yang pokoknya liuk-liuknya teh terlihat gitu ya. Akhirnya dia membatasi asupannya, padahal sebetulnya asupan itu bukan terkait dengan banyak sedikit kemudian jadi gendut ya kan, tapi banyak sedikit ketika berkualitas, vitaminnya terjaga, makannya teratur, maka ya tidak akan menjadi apa-apa gitu ya, tidak akan merubah beban kita secara signifikan gitu. Maka dari itu ketika orang-orang yang yang anoreksia nervosa ini, dia membatasi asupan makanan ke dalam tubuhnya gitu. Nah, kemudian juga dia tuh punya rasa takut yang berlebihan gitu ya terhadap
kegemukan gitu ya tadi gitu, dia takut gemuk, takut berubah, fokus pada size and weight tadi gitu ya, fokus pada bentuk tubuh dan lain-lain. Dan apa namanya, yang lebih parah lagi gitu ya, dia teh punya pandangan yang negatif ya gitu secara terus menerus ke dalam dirinya gitu, dan itu terjadi secara intens. Padahal gitu ya, misalnya berat badannya teh kalau misalnya dilihat secara apa namanya, hitungan BMI atau kedokteran gitu ya, mungkin itu teh udah ideal, bahkan di bawah normal gitu. Nah, itu salah satu gangguannya. Oke, langsung dari aku aja kali ya, atau Rere mau ngomong dulu? Langsung aja ya? Langsung dari Oke, kita aja. siap. Oke, nah tadi kita udah ngebahas nih tentang anorexia nervosa gitu. Nah, selanjutnya adalah si bulimia ini nih, yang juga apa ya, banyak gitu ya rata-rata, bukan mungkin aku nggak tahu spesifik penelitiannya, tapi banyak juga penelitian yang bilang bahwa bulimia ini terjadi pada apa namanya, orang-orang, bukan orang-orang sih, tapi pada profesi-profesi yang menuntut penampilan yang apa namanya, baik gitu ya, dalam arti ya tadi bisa seperti model, kemudian artis dan lain-lain gitu. Mungkin kita juga pernah mendengar gitu, salah satu ada apa namanya, artis-artis gitu ya, yang memang dia tuh ternyata gitu ya, walaupun dengan badan yang ideal, yang kita ngelihat dia baik-baik aja, dia biasa-biasa aja, ternyata pernah apa namanya, mengidap bulimia. Aku belum sempat searching siapa, tapi mungkin nanti kita bisa lihat gitu ya, karena Google akan apa namanya, membantu kita gitu ya untuk menemukan mereka. Untuk apa? Untuk belajar aja sebenarnya gitu ya. Nah, terus jadi kalau misalnya bulimia ini kan kalau anorexia nervosa kan membatasi asupan. Nah, kalau bulimia ini tuh ya makan biasa gitu ya, bahkan dorongannya itu kadang tinggi, tapi setelah makan dia berusaha untuk mengeluarkannya dari tubuh gitu. Akhirnya dikeluarkan, baik misalnya dimuntahkan, misalnya pakai tangan itu ya, kemudian tangan kita dimasukin dan sebagainya. Terus juga ada yang minum obat pencahar atau obat-obat yang bikin apa, pertama mungkin bisa bikin muntah atau bikin apa namanya, kita cepat atau banyak buang air besar gitu. Nah, itu juga. Nah, selain itu juga ya, jadi kadang dia juga merasa punya perasaan bersalah, kemudian menyesal gitu ya ketika ya membenci diri sendiri ketika dia tuh apa, makan gitu ya, atau makan terlalu banyak gitu. Nah, itu juga termasuk apa namanya, mungkin ya kalau misalnya secara intensitas, kemudian yang kita pahami, yang kita tahu gitu ya, jangan sampai kita self diagnose juga, apa, kita perlu hati-hati gitu ya untuk apa ya, mengatakan gitu bahwa saya bulimia atau saya anorexia nervosa. Tapi ketika kita sudah bertemu dengan gejala-gejala ini gitu kan, maka kita harus perlu aware gitu, dan segera pergi ke ahli atau ke psikolog untuk di assessment gitu, karena setiap orang kan tetap beda gitu ya. Itu disclaimer-nya. Kemudian juga apa namanya ya, kalau yang aku lihat dari DSM gitu ya, bahwa orang-orang bulimia ini jadi dia dapat melakukan siklus ini tuh lebih dari 2 kali dalam seminggu gitu, dan apa namanya, terjadi selama setidaknya itu 3 bulan berturut-turut. Maka setelah itu gitu ya, maka enggak disarankan untuk pergi ke ahli atau ke psikolog gitu, untuk melihat kenapa sih aku teh gitu ya, apakah betul bulimia atau apa kayak gitu. Kemudian body image negatif juga yang mungkin kita tahu sekarang teh rame rame banget, apa ya, orang tuh jadi diet ketat gitu, diet ketat misalnya, atau jadi minum obat gitu ya, yang sebenarnya kita tuh nggak tahu gitu zat dalam obat itu teh apa gitu ya, yang misalnya nanti bisa mempengaruhi fungsi ginjal, mempengaruhi fungsi jantung dan lain-lain gitu, atau bahkan usus-usus kita, dan pokoknya kasihan gitu ya, perutnya ya dikasih obat biar kita tuh jadi nggak ngerasa nggak lapar, padahal badan kita tuh butuh asupan atau protein ya, karbohidrat dan lain-lain gitu. Nah, karena saking ketatnya gitu ya, akhirnya jadinya bukannya kurus, bukannya semampai gitu ya kalau masuk rumah sakit. Jadi teh maksudnya teh apa namanya ya, perlu sangat perlu aware, yaitu tadi ketika misalnya dietnya di bawah konsultasi dokter, kemudian dietnya untuk kebaikan, misalnya kalau misalnya terlalu obesitas, misalnya terlalu berat, maka takutnya ada penyakit-penyakit, itu boleh gitu, diet itu boleh, tapi yang seperti apa gitu, apa namanya, caranya, maka harus ada cara yang bijak. Mungkin beberapa waktu ini kita dihadapkan dengan sebuah cerita, ada seseorang artis yang membuat buku ya kan, apa namanya, tentang diet gitu ya, tentang diet, kemudian tentang perjalanan dia, bagaimana dia menurunkan berat badannya gitu. Tapi dia tuh rencananya mau cerita katanya di buku itu, tapi katanya kontroversinya itu adalah ada beberapa statement gitu ya yang membahayakan orang-orang ketika baca buku itu, maka akan melakukannya gitu, padahal misalnya polanya berbeda, atau misalnya pokoknya itu tuh bukunya tidak disupervisi oleh ahli gizi lah gitu ya, katanya gitu.
Maka dari itulah yang sebetulnya jadinya bahaya lah. Pokoknya intinya diet itu boleh gitu, tapi diet yang seperti apa. Dan juga ada nih yang mungkin udah next level gitu ya, namanya tuh body dysmorphic disorder. Jadi orang-orang yang ya maksudnya punya atau misalnya gangguan dismorfik ini gitu ya adalah orang-orang yang punya citra tubuh negatif ya tadi, punya body image negatif terhadap dirinya, dan ditandai dengan muncul rasa cemas gitu. Jadi cemas kayak misalnya aduh badan aku nggak ideal, kemudian juga badan aku tuh ya pokoknya aku keriput dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya ya itu tuh adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya dan nggak bisa dilepasin gitu ya. Masa rambut keriting gitu ya, mau di rebonding segimana juga dia keritingnya akan muncul lagi gitu ya. Iya. Kan susah gitu itu teh, karena sudah sifatnya genetik dan sebagainya. Dan orang-orang yang punya gangguan dismorfik ini akan cenderung menyembunyikan gitu ya, bagian tubuh yang ia rasa negatif tadi gitu. Makanya sebetulnya kalau itu udah sifatnya udah persepsi gitu ya, sifatnya udah pokoknya itu harus bukan harus, itu udah masuknya disorder, dimana perlu juga penanganan dari psikolog, kemudian ikut dapat intervensi CBT dan lain-lain gitu. Maka ketika nanti teman-teman mungkin bisa juga cek gitu ya di berbagai sumber apa sih sebenarnya gangguan dismorfik ini, dan dia juga sangat-sangat membahayakan gitu. Nah kemudian yang paling simpel gitu ya bahayanya itu adalah biasanya orang tuh jadi menarik diri, tidak mau bergabung dengan sebuah lingkungan atau komunitas ya kan, karena ngerasa bahwa aku mah gendut, itu mah kepada kurus itu ya gengnya gitu, da apa tuh mah aku mah insecure, cenah da apa tuh aku mah remahan rengginang cenah gitu ya. Padahal sebenarnya maksudnya ya kalau orang yang bisa menghayati secara bijak atau secara utuh gitu ya, bahwa sebetulnya kita ketika bersosialisasi, berteman, bermasyarakat gitu kan, itu tuh kita tidak membawa tubuh kita gitu, tapi kita memang membawa kepribadian kita membawa bagaimana cara kita bersikap gitu. Pokoknya hal-hal yang sebetulnya tidak hal-hal yang lebih esensial gitu, atau hal-hal yang sebenarnya mungkin kalau misalnya standar sosial yang boleh ya main sama orang-orang, ya maksudnya yang boleh berkelompok itu hanya orang-orang yang kurus-kurus aja, terus bagaimana orang-orang yang berbadan besar atau orang-orang yang memiliki kulit berwarna hitam itu tuh nanti dia mau berkelompok sama siapa? Oke lah misalnya berkelompok dengan yang sama gitu kan, tapi maksudnya kan kita juga belajar toleransi gitu kan, ada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ya hal-hal itulah yang sebenarnya kayak baik kita yang punya body image negatif atau ya orang-orang yang suka menstigmakan gitu. Jadi kan tidak hanya mungkin kita ya yang kesulitan untuk bersosialisasi atau masuk ke dalam sebuah kelompok tertentu gitu, atau orang-orang yang mungkin Allah karuniai badan yang mungkin katanya ideal gitu ya, itu juga harus aware dan menerima, atau misalnya tidak memilih-milih gitu ya siapa yang bergabung atau siapa yang bersosialisasi terhadap kelompok-kelompok yang dia miliki. Pokoknya pada intinya hal ini tuh tidak hanya berbicara tentang body image negatif gitu, tapi bagaimana nih orang lain juga mensupport gitu ya, bahwa kamu teh diterima mau gendut juga nggak apa-apa ya, udah main sama kita mah nggak akan jadi urusan gitu ya, paling heureuinya teh ya paling makanan habis sama kamu gitu, atau misalnya ya pokoknya hal-hal yang dibawa ke heureuy gitu ya. Tapi kita harus juga perlu menjaga. Makanya alhamdulillah gitu ya, ketika misalnya kita diberi kondisi tubuh yang ideal, diberi kondisi tubuh yang baik tuh secara relatif gitu ya, maksudnya kita tidak perlu lagi untuk merasa bagaimana gitu ya terhadap tubuh kita, karena kan kalau misalnya orang tuh mungkin insecure tuh karena menonjol, maksudnya menonjol dia tuh kurus banget, atau dia tuh gendut banget misalnya gitu ya, maka dia ada pemikiran untuk beda nih dari yang lain gitu ya. Ada orang Indonesia misalnya tingginya nggak segitu tapi aku tuh setinggi pisan dan sebagainya itu. Jadi itu juga bahaya gitu ketika misalnya kita atau barangkali tidak mendapatkan komunitas yang positif kayak gitu. Dia harus menarik diri, nggak percaya diri, cemas dan lain-lain. Dan yang terakhir berkaitan dengan itu tadi self esteem sama si insecure. Pembahasan self esteem dan insecure ini juga memang dalam gitu. Pada akhirnya dipengaruhi juga oleh ya tadi body image dan sebagainya gitu kan. Lebih lagi memang kalau self esteem sama insecure ini juga berfokus pada hal-hal yang sifatnya kepribadian dan lain-lain gitu. Tapi body image bisa jadi salah satu bisa berkontribusi juga.
Nah, maka dari itu gitu ya, ada bahaya kan gitu kan punya self esteem yang rendah gitu atau misalnya punya insecurity yang tinggi gitu ya. Maka dari itu kita memang butuh cara gitu atau butuh hal-hal yang gimana sih gitu ya caranya gitu biar kita teh punya yang pada akhirnya gitu ya punya self esteem yang tinggi, kemudian juga punya body image yang positif gitu kan, dan punya persepsi gitu bahwa tubuh yang Allah berikan ini memang sudah sempurna. Setidak sempurna atau ada kekurangannya pun Allah akan optimalkan pada bagian yang lain gitu. Jadi itu yang sebetulnya harus meyakini gitu ketika kita memang ada kekurangan di dalam diri. Gitu sih. Jadi kita kayak perlu nih tahu langkah-langkahnya kayak gitu. Kayak gimana kayak gitu. Gitu sih, Nis. Iya, jadi mungkin seperti yang udah Teh Adel bilang atau sampaikan tadi juga gitu, bahwa memang tidak dipungkiri bahwa body image itu bisa menimbulkan disorder gitu buat sahabat Medcom yang mungkin juga baru mendengar istilah anoreksia, bulimia, dan disorder yang sudah disebutkan sama Teh Adel tadi itu mungkin untuk terjadi kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk merubah body image di diri kita gitu. Seperti yang udah Teh Adel sebutkan juga terkait dengan faktor juga bahayanya. Aku sendiri nih ya Teh, mungkin ini mah sedikit cerita aja, kayak misalnya lagi buka sosial media yang berkaitan sama tadi kan social media exposure itu juga menjadi salah satu faktornya gitu ya. Lagi buka TikTok nih bahwa dia tahun 2020 segini sekian kilogram terus sekarang udah berubah. Kadang termotivasi tapi kadang kayak aduh udah deh nggak mau lihat lagi yang kayak gini gitu karena mungkin jatuhnya juga jadi mau jajan ini mikir lagi karena mikirnya aduh takutnya aku emang makin misalnya berat badannya bertambah atau dan lain-lain. Nah mungkin dari Teh Adel juga ada langkah atau trik apa aja yang harus kita lakuin supaya kita bisa mengembangkan body image yang nggak hanya positif tapi juga baik untuk tubuh kita gitu, nggak hanya berupa mindset tapi juga kita melakukan misalnya merawat diri, berolahraga karena mungkin kita punya badan ideal juga tetap harus olahraga karena kan tidak hanya posturnya aja tapi kan harus menjaga kesehatan dari dalam juga gitu. Mungkin dari Teteh ada langkahnya biar nanti para pendengar gitu sahabat Medcom juga tahu kayaknya aku juga mau punya mindset yang jelek atau maksudnya punya mindset yang kurang sesuai dan tidak melakukan perubahan buat diri aku gitu. Mungkin langkah-langkahnya apa Teh? Oke, bicara langkah-langkah, ini tuh adalah sesuatu yang part paling berat, ya nggak sih? Karena kalau ngobrolin body image, kemudian Teh tips and triknya apa, langkah-langkahnya apa, itu banyak banget. Maksudnya ketika kita searching gitu ya, bagaimana cara menghilangkan body image gitu, atau misalnya bagaimana cara bla 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 gitu kan. Maka dari itu sebenarnya karena ini hal berat gitu ya, maka yang pertama kali harus ditumbuhkan atau dicari gitu adalah motivasinya. Nah, kita cari motivasi dulu nih gitu ya, bukan hanya motivasi itu kan banyak ya konteksnya. Misalnya kita perlu memahami gitu misalnya bahwa bagaimana sih sebenarnya apa yang Allah mau dari tubuh kita. Kemudian motivasi terkait dengan bagaimana sih gitu ya konsep ideal yang sesungguhnya gitu yang nanti pada akhirnya ketika kita melakukan langkah-langkah itu gitu ya, jadi kita tuh udah punya bahan bakarnya gitu ya kan, karena takutnya gitu ya ketika kita hanya fokus pada langkah-langkahnya walaupun itu sifatnya upaya dan ikhtiar ya kita kehilangan tenaga atau kita tidak punya big reason gitu ya, atau kita tidak punya tidak punya why yang kuat gitu kan ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu. Maka dari itu langkah pertamanya adalah mencari motivasi dan mencari big why-nya apa yang akan kamu apa sih alasan terbesar kamu gitu ya ketika kamu ingin merubah body image kamu gitu atau misalnya merawat tubuh kamu. Kalau why yang paling kuat pasti itu kan sifatnya personal ya kalau why itu. Jadi kalau misal alasan motivasi itu sifatnya personal, barangkali misal ada juga yang ya aku pengen kurus karena aku masuk tentara misalnya. Ada yang terjadi seperti itu, atau misal aku ingin kurus karena aku ingin menjadi model misalnya gitu. Itu personal why yang mana mungkin tidak bisa di kotak-kotakan ya, atau misal aku tidak bisa menentukan why seperti apa atau motivasi yang sebelah mana gitu. Tapi konteksnya adalah itu tadi, motivasi dan spirit atau apa sih yang ingin kamu kejar gitu ya, atau apa yang ingin kamu goals apa sih gitu ya yang sebenarnya ingin kamu capai gitu, yang mana tetap itu juga dikonsultasikan, diceritakan kepada ahli, diceritakan juga pada orang-orang yang nanti akan bijak ya memberikan advice gitu. Takutnya kalau misalnya cerita sama temen yang memang kayak concernnya cuma sama kulit putih, yang penting putih tapi pakai mercury gitu misalnya, udah nih pakai dah yang penting putih dan sebagainya, udahlah ini mah udah bagus, produknya bagus kan ada gitu ya. Nah makanya
Betul, makanya ya kepada ahli itu misalnya ke dokter, berangkat ke dokter, kemudian berangkat ke ahli gizi dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya berbicara masalah disorder-disorder yang tadi diceritakan gitu ya, bahwa langkah-langkahnya itu apa aja gitu ya, pasti banyak sebenarnya. Tapi biasanya kalau berkenaan dengan persepsi, kita itu kenal dengan CBT, yang Cognitive Behavioral Therapy, di mana kita meluruskan pikiran-pikiran, kemudian meluruskan apa namanya persepsi-persepsi terhadap diri kita melalui si CBT ini. Jadi ada disfungsi berpikir, disfungsi merasa, dan juga perilaku-perilaku yang disfungsi itu bisa coba diberikan intervensi atau bisa diberikan treatment itu CBT, dan pasti itu dilakukan di psikolog gitu ya, sama psikolog maksudnya. Karena mungkin kita ada juga matkul CBT, kalian dapat gak sih matkul CBT? Kebetulan belum teh, tapi kalau teori Betul ya. sedikit sekilasnya Oh ada. iya, teori-teori sedikit ada ya gitu. Nah, yang kita tahu itu bahwa dia tuh akan memodifikasi atau misalnya disfungsi berpikir, merasa, dan perilaku yang kita tampilkan gitu. Nanti ada training apa, kemudian nanti ada banyak lah worksheetnya dan sebagainya gitu, ngobrol sama psikolog. Itu yang pertama. Kemudian ketika aku mau kurus gitu ya, karena aku sudah merasa tubuhku tidak nyaman, maka mangga cari tentang tempat-tempat training gitu ya, tentang misalnya fitness gitu kan, atau yang memang dia concern di sana gitu ya, atau ahlinya, trainer lah gitu ya. Jangan yang oke, nggak apa-apa sih sebenarnya lihat YouTube gitu ya, tapi kan beberapa beberapa video ya, ada juga yang misalnya kan ketika kita senam atau zumba gitu ya, itu tuh kan ada ngelatih kardio dan lain-lain gitu. Nah, jangan sampai kita juga salah, takutnya barangkali kita memang punya asma atau misalnya punya gangguan jantung. Terus kita 5 menit workout menurunkan 10 kilo, ada ya sih clickbaitnya teh gitu kan. Banyak. Nah, itu teh juga perlu diperhatikan gitu, bahwa kita nggak bisa sembarangan untuk menggunakan video atau menggunakan referensi gitu ya, yang memang kita tuh tidak disupervisi oleh ahlinya langsung. Maka berangkatlah ya kepada trainer-trainer fitness yang memang kita yang terpercaya gitu ya, kayak gitu. Kemudian juga ada literasi media. Ya, maksudnya literasi media itu kita memberikan psikoedukasi gitu ya, atau memberikan pemahaman gitu bahwa badan ideal seperti ini, kemudian juga cantik itu yang nggak harus putih, nggak harus tinggi, dan lain-lain gitu. Terus juga ada salah satu tadi aku menemukannya ketika aku nyari-nyari apa ya gitu ya yang memang bisa merubah si body image ini gitu ya, yang diistiqomahkan atau bisa kita mulai sedikit-sedikit, itu tuh ada gratitude based intervention. Jadi kita itu bikin gratitude journal, mengafirmasi diri kita, kemudian juga merefleksikan sebenarnya apa sih yang kamu khawatirkan dengan tubuh kamu gitu. Kita ngelis juga bagian-bagian mana yang ingin kita rubah, dalam arti bukan dirubah bentuknya ya kan, operasi plastik gitu ya, tapi maksudnya yang bisa dioptimalkan gitu, atau dalam merawatnya, yang mungkin itu tuh bisa terlihat dan bisa tidak terlihat. Dan juga di gratitude journal juga kita bisa melakukan meditasi gitu, misalnya untuk memberikan afirmasi. Gak apa-apa, makasih ya gitu badan gitu ya, selama 22 tahun ini sudah membantu kita dalam sekolah, kita sudah membantu secara optimal, walaupun memang gitu ya, barurat gitu ya, atau misalnya kadang mengeluarkan keringat berlebih gitu, karena misalnya punya bentuk tubuh yang cukup besar dan lain-lain gitu. Tapi berikan afirmasi itu, maka nanti tubuhnya juga akan merespon dengan baik, insya Allah gitu, kayak gitu. Nah, ketika pikiran-pikiran itu juga jadi lebih tenang dan sebagainya, maka kan tadi ya, jadi dorongan untuk menyalurkan perubahan gitu ya, itu tuh jadi lebih positif gitu. Dan harus punya persepsi bahwa ini tuh bukan merubah gitu, tapi merawat. Karena ketika merubah bisa dilakukan 1 minggu juga, pergi ke Korea gitu ya, langsung dipotong pipinya tuh. Tapi kalau merawat berarti kan seumur hidup ya gitu. Jadi setiap hari kita memang optimalkan gitu. Maka itu juga salah satu yang aku ikhtiarkan gitu ya, bahwa ternyata kalau merawat dan bicara istiqomah atau bicara konsisten, itulah yang susah gitu ya. Makanya tadi cari motivasinya, cari big why-nya. Dan yang terakhir bukan terakhir sih, tapi lebih kepada bentuk refleksi. Kayak sebenarnya yang tadi aku bilang di Atin ayat 4 gitu, bahwa bentuk tubuh yang Allah berikan itu merupakan penciptaan terbaik gitu. Maka sebenarnya apalagi sih yang sebetulnya harus dikhawatirkan gitu ya, karena Allah nggak akan mungkin
ketika menyimpan kita di dunia gitu ya dengan bentuk tubuh yang seperti apa, itu tidak, kalau secara nggak langsung bisa jadi pelajaran kan. Kita nggak akan tahu ada orang yang kulitnya hitam kalau nggak Allah buat, ya kan. Kita nggak akan tahu ada orang yang tubuhnya gemuk teh kayak gimana, konsep gemuk teh kayak gimana kalau misalnya Allah nggak ada gitu, nggak bikin itu tuh ada gitu. Dan susah juga kayaknya untuk belajar toleransi dan belajar menerima ketika itu tuh nggak ada juga gitu, atau idealnya sama semua teh gitu. Jadi ya kan sama rata gitu. Maka itu tuh refleksi terbaik gitu ya, yang menurut aku pada akhirnya semua juga dikembalikan pada tujuan penciptaan, yang mana ada orang mah nggak akan di mata Allah sama gitu. Kenapa motivasinya ujung-ujungnya ke spiritual ya, maksudnya ke hal-hal yang sifatnya spiritual, karena kadang konteks-konteks lain itu tidak cukup menjawab karena kita selalu tidak puas dengan kondisi diri kita. Contoh ketika misalnya udah gendut nih, turun 20 kilo, kemudian pengen lagi turun 10 kilo, terus aja gitu. Kalau kita tidak menanamkan fondasi keimanan terkait dengan ya bahwa kamu tuh sudah sempurna gitu, bahwa Allah tuh menciptakan kamu tuh untuk jadi pelajaran juga untuk yang lain, maka ya nggak akan berhenti gitu. Maka ya pokoknya dia nggak akan ada akhirnya. Maka sebenarnya ini juga berkaitan sama life and our afterlife gitu. Jadi hidup kita hari ini, yang kita lakukan hari ini gitu kan, ya kalau misalnya kita hidup hanya fokus untuk merubah bentuk tubuh gitu ya, misalnya tanpa merubah hal-hal yang lain gitu, yang sebenarnya lebih penting dan menghantarkan kita intinya tujuan kita di dunia gitu ya, makanya jadinya akhirnya nanti yang didapat ya hanya yang sifatnya fisik gitu, hanya yang sifatnya ya hal-hal seperti itulah. Makanya bersyukur, jangan insecure, itu teh nyata walaupun susah diterimanya, ya kan? Ya, Ya benar karena teh. ya karena sebenarnya kita juga suka masih salah kan, bukan masih salah ya, masih kurang tepat gitu untuk mendefinisikan si bersyukur itu gitu. Bersyukur tuh yang tadi kan ya udah body positivity, aku mah udah cukup, ya kan. Insecure itu menurut aku gitu, pada akhirnya bersyukur itu bukan hanya berhenti pada rasa cukup, bahkan rasa cukup itu bisa lebih didefinisikan pada qanaah sebenarnya. Tapi kalau misalnya bersyukur itu tuh justru kita teh mengoptimalkan apa yang udah ada gitu. Yang udah ada teh mau kita pakai apa nih gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk bersyukur yang sesungguhnya gitu. Makanya dengan kondisi tubuh yang ada, sok diapain gitu. Mau jadi inspirasi buat orang, oke, berarti kita harus diet secara sehat, diet secara baik gitu ya. Nanti cara-cara diet ini akan aku transfer gitu sama orang-orang yang kan jadi motivasi. Itu sebenarnya pada akhirnya ke sana. Sama ya ujung-ujungnya kita perlu juga itu adalah memberikan afirmasi. Pokoknya cara-cara yang di atas tuh itu adalah teknis sifatnya gitu. Tapi ketika kita berbicara persepsi, kita juga coba dibenahi keyakinannya gitu. Keyakinan tentang tubuh ini sendiri. Gitu sih, teman-teman. Jadi langkahnya semoga runtut gitu dari hal-hal yang teknis, kemudian nanti sampai kepada bagaimana kita meyakini atau mensyukuri tubuh kita ini gitu. Gitu Rere dan Nisa terkait dengan body image. Jadi banyak banget ya tips yang bisa kita lakukan gitu. Tapi yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi dan cari big why-nya tuh apa, alasannya tuh apa gitu ya. Terus barulah kita melakukan kayak oke, kalau misalkan dirasa memang sudah negatif gitu ya, sudah ada gangguan tertentu dan itu mungkin emang udah ada asesmennya gitu misalkan. Oke, kita ada mencari bantuan bentuknya intervensi CBT gitu ya untuk memperbaiki hal-hal yang disfungsi itu tadi gitu. Terus bisa membuat gratitude journal, terus juga melakukan refleksi gitu, terus juga melakukan meditasi. Pokoknya segala halnya itu harus ada pondasi bagi diri kita gitu, bersyukur yang disertai dengan qanaah gitu ya. Dimana bersyukur di sini bukan hanya ya udah bersyukur alhamdulillah segini juga, tapi juga disertai dengan merawat, dan merawat itu adalah seumur hidup gitu, bukan hanya merubah singkat secara instan, tapi merawat seumur hidup gitu. Dan kita juga udah ngebahas dari mulai pengertian, kalau terus juga body image juga terjadi di perempuan dan laki-laki, terutama mungkin perempuan ya karena concern dan budaya sebagai macam, terus juga ngebahas tadi faktor-faktor penyebab, bahayanya, dan bahkan sudah membahas tentang langkah-langkahnya gitu ya. Jadi udah banyak banget manfaat yang udah kita dapat nih Teh. Alhamdulillah banget Teh Adel udah sharing ilmu ke kita gitu ya. Makasih banget Teh.
Semoga apa yang udah kita dapat kali ini bisa menumbuhkan insight ke sahabat Medcom, dan juga tak lupa bahwa menjadi pengingat juga bagi aku buat semuanya juga kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya dalam surah At-Tin ayat 4 gitu. Jadi ini juga menjadi reminder ke aku juga bahwa memang semuanya tuh ada hikmah dan perlu kita rawat gitu. Kayak gitu sih Teh. Jadi makasih banget udah share ilmu ke kita kali ini. Semoga teman-teman semua yang bisa dengar di sini bisa bermanfaat dan juga bisa berkah buat untuk kita semua. Amin. Oke, mungkin seperti yang Teh Adel bilang tadi ya, bahwa kita tuh harus memberikan motivasi. Nah, mungkin dari Teh Adel ada pesan motivasi untuk sahabat Medcom terkait dengan body image, khusus dari Teh Adel gitu. Mangga Teh, dipersilahkan. Berasa Mario Teguh ya, apa namanya? Teh Adel Teguh. Oke. Baiklah, hatur nuhun Rere dan Nisa kesempatannya. Pada akhirnya juga ini reminder buat diri aku gitu ya, bahwa Del, ayo gitu. Ketika kamu sudah menyampaikan ini sebagai informasi dan disclaimer juga bahwa apa yang aku sampaikan belum berbentuk ilmu, karena ketika kita bisa namakan ilmu ketika memang kita sudah memang mengamalkannya gitu ya. Nah, karena hari ini aku juga belum juga mengamalkan semuanya, maka aku nyatakan gitu ya bahwa ini adalah sebuah informasi yang semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan aku juga ini menyadur dari beberapa artikel yang pastinya juga itu mah sifatnya semua orang bisa cari gitu ya. Tapi yang perlu diyakini, makanya kenapa tadi aku menutup semuanya dengan membangun fondasi keyakinan gitu ya, karena upaya-upaya teknis itu bisa diupayakan. Upaya-upaya teknis itu bisa dilakukan dan banyak gitu yang bisa membantu untuk bisa loh, misalnya dokter banyak gitu kan, psikolog banyak gitu, tapi pada akhirnya gitu ya, ketika berbicara motivasi dan ketika berbicara fondasi keyakinan tentang body image ini, itu memang yang harus berusaha dan yang harus meyakinkan itu dari kita sendiri gitu. Kita yang akan lebih kita tidak bisa, orang lain tidak bisa membantu kita untuk menjadi yakin dan memiliki persepsi atau memiliki motivasi yang betul gitu dalam konteks body image ini gitu. Maka dari itu karena tidak ada yang bisa membantu, bahkan mungkin hanya untuk mengingatkan gitu ya, maka yang perlu dibangun juga gitu kan, selain upaya-upaya teknis, yaitu tadi upaya-upaya keyakinan dan motivasi yang yang lebih matters lah, atau lebih penting dari yang lainnya gitu. Dan yang pastinya kembali lagi bahwa Allah itu tidak akan menciptakan kita tanpa guna atau tanpa daya atau tanpa tujuan gitu ya. Seburuk apapun gitu kan, atau sebaik apapun gitu ya, akan bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya gitu. Maka dari itu, hayu gitu ya, orang sama-sama upayakan masalah teknisnya dan pupuk juga keyakinan dan fondasinya. Maka insya Allah sebenarnya urusan body image ini hanya akan jadi event, bukan event yang gimana-gimana, tapi hanya akan jadi cerita yang justru bikin kita teh semakin dekat gitu sama Allah gitu, dan semakin yakin gitu bahwa kita teh siapa sih gitu di dunia ini. Itu, dan apa yang harus kita lakukan gitu sih, Renis. Oke, wah, semoga menjadi motivasi ya buat sahabat Medcom semua pendengar podium ini. Mungkin juga mau sedikit menambahkan, mungkin juga sebagai reminder nih buat sahabat Medcom, bahwa semua yang kita terima sampai sekarang ini ya memang sudah rezeki gitu. Jangan sampai malah kita jadi tidak mensyukuri gitu. Dan bersyukur itu juga kita perbaiki lagi nih, definisi bersyukur itu seperti apa. Jangan sampai malah menjerumuskan kita untuk melakukan hal-hal yang nggak sesuai, justru yang malah jadi bukan sebagai salah satu bentuk syukur. Mungkin kepada Teh Adel, terima kasih waktunya, juga ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Juga buat sahabat Medcom semua, terima kasih udah selalu setia dengerin Podium. Semoga Podium episode kali ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Juga menjadi insight, juga reminder buat kita semua. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media dari BEM Fakultas Psikologi Unisba. Juga bisa dicek aja langsung di bio Instagramnya, karena di situ udah banyak link untuk semua sosial medianya. Jadi mungkin kita cukupkan sekian untuk episode kali ini. Saya Rere pamit. Aku juga pamit, Mbak Nisa. Sampai jumpa di episode video selanjutnya. Dadah!